Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pilihan kita? Apakah automated atau manual? Ya, mari kita lihat bersama apa perbedaan dari masing-masing sphygmomanometer ini. Yang pertama, merkuri tadi sudah dikatakan bahwa dia dapat dianggap sebagai gold standard. Dan kemudian kita dapat melakukan pemeriksaan langsung ya, di kolom merkuri, dan bahkan dikatakan kalibrasi itu hampir nyaris tidak diperlukan. Sedangkan untuk aneroid, yang lebih baru, sphygmomanometer, dikatakan ini lebih ideal, tidak mengandung merkuri, tapi sayangnya kita harus mengkalibrasi karena ada kemungkinan akurasinya lebih rendah. Sedangkan yang terakhir, secara digital, tadi sudah dijelaskan, ya, ini lebih mudah dan umumnya dipakai pada baik di rumah maupun di rumah sakit, tapi masih ada yang menyaksikan keakuratan dari digital sphygmomanometer ini. Oleh sebab itu kita harus memvalidasi, bahkan kita harus validasi kepada orang-orang yang sama. Jadi apa keuntungan dan kerugian dari automated dan manual ini adalah yang pro automated mengatakan bahwa dia mudah digunakan, bagus untuk screening, bagus dilakukan di rumah, bisa untuk anak-anak, pemeriksaannya juga lebih cepat, tidak tergantung dengan CAF, dan yang kontraindikasi, yang tidak setuju, yang kontra, bahwa yang diukur itu adalah mean arterial pressure, kemudian dikalkulasi menjadi systolic dan diastolic blood pressure. Kemudian juga berpengaruh terhadap public variability dan juga vibrasi. Jadi sedikit saja orang tersebut bergerak, biasanya akan terjadi perubahan tekanan darah. Sedangkan yang manual, yang pro, itu biasanya mengatakan lebih akurat, kemudian untuk konfirmasi lebih baik. Namun yang kontra itu kadang-kadang sering terjadi observer error. Jadi orang yang membaca kecepatan, kadang-kadang turun naiknya air raksa, itu juga bisa berbeda, bisa dipengaruhi oleh bising, bisa dipengaruhi oleh gerakan, kemudian sulit untuk anak-anak dan bayi, dan juga yang jadi sangat masalah sekarang adalah masalah merkuri ini. Merkuri adalah racun dari merkuri, sedangkan untuk aneroid, kadang-kadang dia akurasinya kurang baik, terutama dengan berjalannya waktu. Ini adalah penelitian yang cukup besar yang dilakukan oleh Martin G. Meyers dan kawan-kawan yang membedakan antara pemeriksaan tekanan darah yang automated dan konvensional pada primary care, jadi di PPK 1 di puskesmas untuk pasien-pasien dengan hipertensi sistolik. Ini adalah judulnya, ada 215 orang dan kemudian menjadi lebih kurang hampir sama, 299 jadi 249. Pada automated itu terjadi sedikit perbedaan ya, dari pemeriksaan pertama sampai pemeriksaan yang ke-6 ya. Itu pada pemeriksaan pertama sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pemeriksaan yang kedua sampai ke-6 kali. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pasien-pasien pada primary care ya, dengan systolic hypertension ya, yang diperkenalkan automated office blood pressure measurement ini ya, itu secara signifikan dapat menurunkan white coat response ya, dibandingkan dengan pasien-pasien yang manual. Karena apa? Karena dia tidak berhubungan langsung dengan perawat, dengan suster, sehingga tidak ada white coat response. Yang kedua, kualitas dan akurasi dari automated office blood pressure measurement ini ya, itu secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan manual office blood pressure measurement. Jadi dikatakan bahwa lebih baik ternyata yang automated ini. Ya. Ini adalah penelitian yang lain yang dilakukan oleh Taskan DA pada anak-anak, yaitu yang membedakan antara automated dan manual sphygmomanometer, dan menyimpulkan bahwa automated blood pressure device is reliable dan akurat untuk pengukuran tekanan darah pada anak-anak. Jadi cukup akurat, kalau kita lihat ini hasilnya cukup baik ya. Dan dikatakan bahwa untuk yang automated ini dapat digunakan baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap. Dan tentu keuntungannya adalah dia tidak ada kemungkinan risiko kebocoran merkuri dan juga mengurangi perbedaan individual dari metode pemeriksaan.
Dan ini adalah penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Mayer secara population survey yang cukup besar. Dia menyimpulkan bahwa ternyata manual blood pressure reading dapat diambil alih oleh pemeriksaan automated blood pressure yang validated pada survei-survei populasi. Dan dikatakan bahwa device ini dapat lebih akurat dibandingkan dengan manual blood pressure measurement. Namun penelitian ini dibantah oleh Martin dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa penelitian Myers tadi ada sedikit invalid, terutama untuk 4 alasan. Yang pertama, ada perbedaan perlakuan. Pada pasien-pasien yang automated itu tidak ada perawat, sedangkan pada yang manual ada perawat di situ, sehingga ada kemungkinan white coat effect yang menyebabkan pada pasien-pasien yang manual itu terlihat lebih tinggi. Yang kedua, penulis atau peneliti tidak melaporkan kalibrasi dari alat-alat yang dipakai. Yang ketiga, variasi dari manual ini apakah sama dengan yang digital. Dan yang keempat, bahwa kemungkinan terjadinya systemic error berdasarkan rekomendasi dari AHA harus divalidasi untuk setiap pasien. Itu yang tidak dilakukan oleh Mayer dan kawan-kawan. Rangkuman dari apa yang saya bicarakan tadi, bahwa tetap kita menganggap sphygmomanometer merkuri itu adalah gold standar untuk pemeriksaan tekanan darah, tapi di berbagai negara termasuk di Indonesia, mercury medical device itu dilarang karena alasan dari keracunan merkuri. Kemudian beberapa studi mengatakan bahwa automated blood pressure device itu cukup akurat dan dapat menggantikan kedudukan merkuri dengan risiko yang relatif sangat ringan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.